Saya sering mengatakan kepada teman-teman di kementerian, terutama di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, masalah guru adalah masalah yang paling flammable, paling mudah menyala, paling mudah tersurut, paling mudah menimbulkan emosi masyarakat. Dan masalah guru ini juga adalah masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, karena ada akar-akar yang berasal dari pertama memang sistem yang mengangkat guru, yang menugaskan guru itu pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang pengangkatan guru ini yang sudah terjadi selama 2 dekade ini itu pendekatannya populis. Bukan pendekatan kompetensi, tapi pendekatan populis. Betul. Misalnya menjelang pilkada, ngangkat guru yang banyak-banyak supaya dapat dukungan politik dari para guru. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang pengangkatan itu kurang memperhatikan kemampuan anggaran daerah. Nah, karena banyak guru yang direkrut itu tidak melalui mekanisme yang seharusnya, maka akhirnya ya kompetensi guru kita itu memang tidak sebagaimana diharapkan. Misalnya gini Mas Titis, satu sekolah itu kekurangan guru. Bisa jadi karena ada guru pensiun, bisa jadi karena rombongan belajarnya berlebih. Nah, karena rombongan belajar berlebih, maka guru kurang. Nah, sekolah mengangkat guru. Yang pengangkatan guru ini, mohon maaf ya, seringkali saya sebut dengan istilah mengangkatnya itu pertimbangannya ASDP. ASDP itu anak saudara dan ponakan. Yang kadang-kadang tidak pakai pertimbangan kompetensi. Sudah kita kekurangan guru, dia kenal saudaranya lulusan mana gitu, dia angkat aja jadi guru. Yang kedua, kadang-kadang begini, karena kekurangan guru, kemudian udah ngangkat TU misalnya kan, TU, karena udahlah pokoknya kamu ngajar aja dulu gitu. Yang akhirnya karena sekian lama, terus kemudian jadi guru beneran. Tapi aslinya dia sebenarnya tidak guru, tidak punya background. Makanya sampai ada yang tadi belum D4 S1 sampai ratusan ribu itu karena proses-proses yang seperti ini. Karena apa? Membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia itu tidak seperti memperbaiki meja. Yang hasilnya bisa langsung kelihatan beberapa hari. Mengajari anak membaca, menulis, berhitung, itu prosesnya panjang. Tapi perlahan-lahan kita coba benahi, kita terus move forward, melangkah ke depan, berbasis komitmen yang sering saya sebut dengan 3M itu, mindset maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus untuk memperbaiki, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan secara bertahap. Saya kan sering contohkan ini dengan film kartun Dora Explorer itu. Itu kan saya kan kadang dulu waktu anak-anak saya masih SD suka dampingi mereka. Itu kan dia begini, dia setiap kali mau pergi itu mesti lihat peta. Mau pergi ke rumah nenek gitu kan. Oh, di mana rumah nenek? Dia buka peta. Kan? Setelah dia buka peta, dia ikuti peta itu kan. Dia ikuti peta itu. Oh, rumah nenek ke sini dia ikuti. Begitu dia kemudian sudah ketemu, ada sungai. Wah, harus menyeberang sungai. Ini problem solving kan. Dia jadi problem solving. Oh, ada sungai gitu kan. Begitu ada sungai, bagaimana saya bisa melewati sungai itu? Ini kan problem solving. Problem solving kan. Kemudian, oh saya bisa berenang gitu. Oke. Baik, solusinya dia mau coba berenang. Kemudian ketika dia coba berenang, dia melihat, ada buaya gitu. Masalah lagi kan gitu. Problem solving lagi kan gitu. Nah, maksud saya, pendidikan kita ini itu belum memang sampai ke situ. Nah, makanya sekarang kita mulai dengan pembelajaran mendalam itu 3 full itu yang saya sering sebut. Itu mindful, meaningful, dan joyful. Saya suka simplicity. Saya suka hal yang simple, yang sederhana. Yang penting kita menjalaninya itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari sanjungan. Saya kemarin kan gitu Mas. Kemarin saya kan ngacara Pak Presiden. Itu kan nyari hotel di Nganjuk tidak ada. Semua penuh, sampai pakai jalur-jalur tertentu, bahkan sampai ada yang kontak pemilik hotel pun juga nggak ada, karena mungkin ada Pak Presiden, jadi semua penuh di Nganjuk itu. Akhirnya saya tidur di hotel SMK. Saya tidur di hotel SMK Negeri 1 Jombang, sekaligus untuk melihat bagaimana hotel yang merupakan tempat praktek jurusan perhotelan di SMK. Sahabat Liputan6.com,
Selamat datang di Bincang Liputan 6 bersama saya pemimpin redaksi liputan6.com Titis Widiatmoko. Bersama kita sudah hadir seorang intelektual kenamaan, akademisi yang sekarang mengemban tugas sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Merah Putih, Profesor Abdul Mukti. Apa kabar Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mas. Ya, kita menginjak langsung ke pertanyaan ini Prof, dalam perjumpaan yang kesekian kita. Nah, bicara tentang 2 tahun atau hampir 2 tahun Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, realita pendidikan apa yang selama ini menurut pandangan Pak Menteri cukup mengejutkan? Karena Pak Menteri ini sudah cukup lama sebagai akademisi, sebagai dosen, jadi memang tahu betul dunia pendidikan di Indonesia. Ya, memang yang sebagaimana juga sering diungkap di media, problem yang kita hadapi sekarang adalah kualitas yang memang belum sebagaimana yang diharapkan. Dan masyarakat memiliki kriteria yang berbeda-beda mengenai kualitas itu. Ada yang melihat kualitas itu dari sisi capaian akademik, misalnya dengan melihat nilai PISA atau skor PISA. Ada yang melihat dari karakter, ada yang melihat dari serapan di dunia kerja, ada juga yang melihat dari sisi misalnya pemerataan dan berbagai aspek lain yang semuanya tentu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat dan bagian dari realitas yang secara bertahap harus kita selesaikan bersama-sama. Pak Menteri, kalau saya ingat, saya pernah baca satu artikel di The Economist yang sekarang juga lagi ramai, tapi ini artikel lama yang kira-kira judulnya seperti ini, Pak Menteri. Why Vietnam School is so good. Jadi mengapa sekolah di Vietnam itu cukup bagus. Jadi di situ dijelaskan bahwa salah satu transformasi pendidikan di Vietnam itu kenapa mereka pendidikannya begitu bagus, ranking PISA-nya juga bisa mengalahkan negara-negara maju adalah memperbaiki kualitas guru. Betul. Jadi memang guru ini tidak ada kualitas pendidikan yang bisa melampaui kualitas gurunya. Nah, bagaimana Pak Menteri melihat situasi atau kondisi guru dan mungkin langkah-langkah apa yang Pak Menteri siapkan untuk bisa kita melakukan transformasi? Ya, saya setuju 100% dengan pentingnya guru dalam menentukan kualitas pendidikan. Dan itu yang sering juga saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa guru itu tidak bisa digantikan posisinya oleh teknologi. Guru itu saya sebut di beberapa kesempatan sebagai agent of learning dan agent of civilization, sebagai agen belajar dan agen peradaban. Yang ini sebenarnya lebih luas dari sekedar melihat keberhasilan pendidikan itu hanya dari sisi capaian akademik, tapi pada membangun peradaban. Dan itu juga amanat undang-undang, Mas. Undang-undang itu kan menyebutkan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan budaya serta peradaban bangsa. Nah, guru di situ adalah sentral figur yang menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itu 2 tahun berturut-turut tema Hari Guru itu tidak kami ubah, yaitu Guru Hebat, Indonesia Kuat. Yang dalam kaitan ini ada 3 yang menjadi prioritas kami. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru. Jadi Mas Titi, sekarang ini masih ada ratusan ribu guru yang belum D4 atau S1. Padahal amanah Undang-Undang Guru dan Dosen itu menyebutkan guru berpendidikan sekurang-kurangnya D4 atau S1. Dan itu sudah berpuluh tahun, sudah 2 dasawarsa undang-undang itu ditetapkan. Yang kedua adalah kompetensi guru. Beberapa waktu yang lalu, periode masa Pak Nuh kalau tidak salah, sempat dilakukan uji kompetensi guru. Yang ternyata memang ya skornya kompetensi guru kita ini memang belum sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan guru, yang memang ini yang paling banyak
diungkap di publik, bahkan saya sering menyebut sebagainya didramatisasi. Didramatisasi dengan cara sedemikian rupa. Dan kita tidak menutup mata mengenai hal itu. Nah, kenapa ini menjadi masalah yang sangat serius dan saya menyebut masalahnya itu heuristik gitu. Heuristik itu adalah masalah yang ketika solusi itu kita berikan, solusi itu merupakan masalah baru lagi yang harus kita selesaikan gitu. Ungkapan lain menyebutkan masalah guru ini berketiak ular gitu. Tapi saya ingin pakai bahasa yang lebih soft lah, heuristik itu. Yang kadang-kadang memang ini tidak bisa kita anggap sebagai masalah yang sederhana. Saya sering mengatakan kepada teman-teman di kementerian, terutama di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, masalah guru adalah masalah yang paling flammable, paling mudah menyala, paling mudah tersurut, paling mudah menimbulkan emosi masyarakat. Dan masalah guru ini juga adalah masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri karena ada akar-akar yang berasal dari pertama memang sistem. Jadi sejak otonomi daerah, sejak undang-undang pemerintah daerah itu, guru ini kan sebenarnya wewenangnya ada pada pemerintah daerah. Yang mengangkat guru, yang menugaskan guru itu pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang pengangkatan guru ini yang sudah terjadi selama 2 dekade ini, itu pendekatannya populis. Bukan pendekatan kompetensi, tapi pendekatan populis. Betul. Misalnya menjelang pilkada, ngangkat guru yang banyak-banyak supaya dapat dukungan politik dari para guru. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang pengangkatan itu kurang memperhatikan kemampuan anggaran daerah. Dan karena dia diangkat pemerintah daerah, maka ada problem yang juga sekarang sudah mulai mengemuka. Itu problem di mana satu daerah itu kekurangan guru, satu daerah kelebihan guru. Karena guru tidak bisa didistribusikan begitu saja lintas daerah. Yang kedua, kadang-kadang juga ada satu sekolah kelebihan guru, sekolah lain sangat kekurangan guru. Ini problem yang kita hadapi. Nah, karena banyak guru yang direkrut itu tidak melalui mekanisme yang seharusnya, maka akhirnya ya kompetensi guru kita itu memang tidak sebagaimana diharapkan. Misalnya gini Mas Titis, satu sekolah itu kekurangan guru. Bisa jadi karena ada guru pensiun, bisa jadi karena rombongan belajarnya berlebih. Nah, karena rombongan belajar berlebih, maka guru kurang. Nah, sekolah mengangkat guru. Yang pengangkatan guru ini, mohon maaf ya, seringkali saya sebut dengan istilah mengangkatnya itu pertimbangannya ASDP. ASDP itu anak saudara dan ponakan. Yang kadang-kadang tidak pakai pertimbangan kompetensi. Sudah kita kekurangan guru, dia kenal saudaranya lulusan mana gitu, dia angkat aja jadi guru. Yang kedua, kadang-kadang begini, karena kekurangan guru, kemudian udah ngangkat TU misalnya kan. TU, karena udahlah pokoknya kamu ngajar aja dulu gitu. Yang akhirnya karena sekian lama, terus kemudian jadi guru beneran. Tapi aslinya dia sebenarnya tidak guru, tidak punya background. Makanya sampai ada yang tadi belum D4 S1 sampai ratusan ribu itu karena proses-proses yang seperti ini. Dan ini berlangsung sekian lama, bahkan kemudian kadang-kadang keadaan yang seperti ini itu dipolitisasi. Sehingga kadang-kadang kalau tadi saya sebut isu flammable itu kan selalu yang mengemuka itu adalah guru-guru yang misalnya ya mengajarnya jauh, nah, kemudian kesejahteraannya rendah dan seterusnya itu. Tapi kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Ini sudah berjalan sekian lama. Tugas kami adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Betul. Jadi saya menyoroti tadi Pak Menteri ya, flammable dan dramatisasi. Dan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kualitas pendidikan itu tidak akan bisa melampaui kualitas gurunya. Jadi kalau gurunya atau basicnya, ini kalau obrolan kita di warung kopi ya, gimana orang mau menjadi orang pintar, gimana mau menjadi guru kalau misalnya kesejahteraannya itu tidak bisa melebihi profesi lain. Sederhana yang kita sering muncul dari obrolan di masyarakat kalangan ke bawah. Nah, apakah ada simplifikasi atau apakah ada semacam bagaimana cara untuk memecahkan problema itu, Pak Menteri? Baik, yang pertama begini, yang tadi kekurangan
kekurangan yang berkaitan dengan kualifikasi itu, kami memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum D4 atau S1 untuk dapat melanjutkan studi dengan skema RPL, rekognisi pembelajaran lampau, di mana pengalaman mengajar mereka kita akui. Kita beri beasiswa 3 juta per semester, Mas. Ya. Tahun 2025 kita alokasi untuk 12.500 guru. Semua jenjang, tapi tahun 2025 kita prioritaskan untuk guru taman kanak-kanak dan guru SD. Karena yang paling banyak belum memenuhi itu adalah guru pada jenjang ini. 2026 ini kami alokasikan untuk 150.000 guru supaya mereka melanjutkan studi D4 atau S1 dengan skema yang sama. Beasiswa 3 juta per semester. Kuliahnya juga RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, yang kedua menyangkut kompetensi. Jadi sekarang kami membuat peraturan bahwa guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Tapi pemenuhan 24 jam itu bisa dipenuhi salah satunya dari guru belajar. Jadi sekarang Mas Titis ada kebijakan namanya 1 hari belajar guru. Di mana 1 hari itu guru tidak mengajar, tapi guru itu meningkatkan kompetensi belajar melalui misalnya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau MKKS, melalui Forum Kepala Sekolah, yang narasumbernya itu berasal dari guru yang kita latih di tingkat nasional atau dari unit pelaksana teknis kementerian yang ada di masing-masing provinsi. Dan kalau dia memang harus menghadirkan narasumber, pelatihan guru ini bisa dibiayai dari dana BOS. Iya. Jadi dana BOS itu peruntukannya bisa untuk guru mengikuti pelatihan. Iya. Ini supaya tidak ada alasan mereka nggak ada biaya untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Coba memang ada persoalan, tidak semua guru itu ternyata siap untuk meningkatkan kualitas diri. Banyak yang misalnya beralasan, sudahlah saya nggak usah aja. Jadi itu masalah baru yang muncul masalah tadi baru, itu. Ternyata saya masuk solusi, ternyata menjadi masalah baru. Misalnya begini Mas, kita beri kesempatan guru yang sampai umur 55 tahun itu untuk RPL. Supaya kalau di RPL dia dapat, ini kan ijazah S1 atau D4, kemudian bisa ke PPG dapat sertifikasi. Apa banyak yang berkomentar, komentarnya simpel saja. Sudahlah, sudah tua, nanti anak saya saja yang kuliah gitu dan sebagainya. Atau yang kedua, misalnya banyak yang kemudian memang bermasalah dalam konteks yang berkaitan dengan izin dari institusi di mana dia bekerja. Kadang-kadang juga ada yang seperti itu, gurunya semangat, tapi yayasannya tidak mengizinkan. Nah, ini juga masalah lain yang memang ternyata tidak semua kebijakan yang kita maksudkan untuk peningkatan kompetensi itu on the ground di lapangan itu bisa berjalan smooth sebagaimana kita harapkan. Iya. Tadi yang saya sebut solusi ternyata bisa menjadi masalah baru itu. Tapi satu hal yang bisa ditarik kesimpulan Pak Menteri bahwa memang guru itu sebenarnya juga menjadi perhatian utama ya sangat, Pak, sangat. Untuk bisa bertransformasi. Betul. Pak, ya. Bahkan sekarang kan menyangkut kesejahteraan Mas. Jadi sekarang guru kita di lapangan itu, kalau saya petakan itu ada 5 kategori guru. Menurut statusnya. Ya. Pertama itu guru PNS. Pegawai negeri sipil, guru PNS. Ini yang digaji oleh APBN kan, guru PNS. Ini yang rekrutmennya melalui seleksi biasanya. Yang kedua guru P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Yang ketiga ada P3K paruh waktu. Nah, ini yang sekarang lagi heboh beberapa waktu yang lalu itu kan. Nah, guru P3K paruh waktu ini ceritanya itu, Mas Titis, itu kan guru yang dia itu non ASN. Kemudian ikut seleksi P3K, tidak diterima. Nah, akhirnya kemudian dia diberikan ruang baru namanya P3K paruh waktu. Nah, kalau paruh waktu memang ya paruh waktu, kalau paruh nafas berat lagi ya. Nah, yang keempat itu guru non ASN. Nah, guru non ASN ini ada 2 kategori Mas. Guru non ASN yang sudah sertifikasi, artinya dia D4, S1, PPG, tapi statusnya itu non ASN. Jadi sebenarnya di undang-undang ASN itu tidak dikenal honorer, yang dikenal adalah ASN dan non ASN. Nah, ASN itu ada 2, ASN itu PNS dan P3K itu namanya ASN. Nah, guru non ASN ini
yang mereka memenuhi ketentuan, jadi mengajar 24 sudah sertifikasi, itu nanti kita berikan tunjangan sertifikasi. Tapi saya nanti akan balik lagi ke ini setelah yang kelima ini guru non ASN yang dia tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kenapa tidak mendapatkan tunjangan? Pertama mungkin kualifikasinya belum memenuhi. Misalnya dia belum D4 atau S1. Yang kedua jam mengajarnya tidak memenuhi. Kan jam mengajar 24 itu yang membuat undang-undang loh itu, bukan kementerian loh, itu amanat undang-undang. Nah, karena itu masyarakat kadang-kadang tidak melihat ini. Nah, terhadap guru yang seperti ini tentu kesejahteraannya berbeda. Guru yang PNS tadi, itu dia tunjangannya kita naikkan sebesar gaji pokok. Baik dia itu yang ASN, yang ASN itu ya, baik P3K maupun yang PNS itu tunjangannya sebesar gaji pokok. Nah, guru non ASN tunjangannya kita naikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta periode ini. Nah, kemudian guru yang tadi, yang non ASN yang tidak sertifikasi, itu kita berikan insentif. Insentif 400.000 per bulan. Transfer langsung. Nah, tapi masyarakat seringkali melihat hanya tunjangannya dan insentifnya. Padahal sebenarnya guru ini kan juga mendapatkan gaji dari institusi di mana dia bekerja. Misalnya dia non ASN yang kerja di lembaga swasta. Bisa jadi dia dapat gaji dari lembaga di mana dia bekerja. Dari tunjangan itu dari kami, tapi gajinya itu dari masing-masing institusi. Non ASN di sekolah negeri mungkin dia dapat dari pemerintah daerah. Nah, karena itu kadang-kadang mohon maaf masyarakat tidak memahami penuh pendapatan guru ini. Itu yang kami berikan itu adalah tunjangan. Tahunya viral saja kalau slip gaji segini, gajinya kok kecil gitu ya Pak Menteri. Memang tidak sebanyak yang seharusnya, mungkin lebih banyak wartawan kali ya. Tetapi kami tidak menutup mata itu. Karena itu Mas, yang baru dalam kebijakan kami adalah tadi itu. Pertama, tunjangan untuk guru ASN itu sebesar gaji pokok. Nah, berapa tunjangannya? Ya gaji pokoknya itu. Ini tidak sama. Karena kalau PNS itu kan tentu menurut masa kerja, menurut golongan, sehingga gaji pokoknya beda-beda. Nah, kalau yang tadi, yang non ASN itu, dia dinaikkan. Selama ini sudah dapat tunjangan, tapi 1,5 juta per bulan. Sekarang menjadi 2 juta per bulan. Yang insentif ini dulunya itu hanya 300, sekarang jadi 400. Itu yang kemarin ada yang agak menyampaikan ya komen yang apa ya cynical gitu ya. Kok cuma segitu gitu. Ini kan insentif bukan gaji. Nah, karena itu maka kami terus berusaha, tapi kan tentu saja kewenangan untuk menyetujui ini bukan pada kami sepenuhnya. Kami harus bicara dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan. Artinya Pak Menteri sebenarnya pemerintah tidak menutup mata terhadap kesejahteraan sama sekali guru, tidak. Ya, nah, saya beralih ke permasalahan pendidikan lain yang menurut saya memang cukup krusial di Indonesia ini. Selain tadi guru ya, yaitu tentang pemerataan pendidikan Pak Menteri. Nah, kalau kita lihat ya selama ini sekolah terbaik ada di Jawa, guru-guru terbaik ada di Jawa. Betul. Nah, sementara mereka kalau kita melihat pelajar atau lulusan SMA di Papua, di NTT memperebutkan satu kursi yang sama di perguruan tinggi dengan mereka yang di Jawa. Nah, istilahnya kalau kita pikir itu mereka sudah kalah start gitu. Di Jawa ini gurunya sudah bagus-bagus, sekolahnya bagus-bagus. Nah, problem pemerataan pendidikan ini problem yang sangat krusial Pak Menteri. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan setidaknya selama Pak Menteri 2 tahun ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Soal konsentrasi di Jawa kan tidak hanya sekolah, penduduk juga konsentrasinya di Jawa. Ekonomi kita juga sebagian besarnya juga di Jawa kan. Bahkan dulu ya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengkritik ya. Otonomi itu kan dulu semangatnya supaya distribusi dan kemakmuran itu merata di daerah-daerah sehingga tidak terjadi urbanisasi ke kota-kota besar, khususnya kota besar yang ada di Jawa. Tapi itu pun kan sebagaimana masih kita saksikan ya itu masih arus itu tetap saja. Gula-gula itu ya ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di kota-kota besar itu.
Tapi sudahlah itu urusan lain ya, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu. Tapi memang ini problem serius, sehingga saya kan selain akademisi, saya kan lama di kementerian, saya kan 2 periode di badan akreditasi, yang itu melihat mutu pendidikan dari sisi pemenuhan akreditasinya. Saya 2 tahun di badan standar, jadi saya agak tahu peta lah sebelum saya menjadi menteri itu. Problem kita memang problem kesenjangan. Nah, kesenjangan itu ada 3, Mas Titis. Pertama, kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain, khususnya antara Jawa dengan luar Jawa, lebih khusus lagi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Itu yang memang bisa kita lihat dari hasil akreditasinya selama saya menjadi ketua BAN itu, datanya sepertinya juga tidak jauh-jauh bergeser dari situ. Yang kedua itu kesenjangan antara negeri dengan swasta. Itu juga masih ada kesenjangan. Walaupun untuk swasta ini ada swasta yang elit, yang bayarnya itu mahal. Ada swasta yang alit. Elit dan alit. Swasta yang dia itu yang penting dia mau sekolah gitu kan gitu. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah kesenjangan antara, misalnya kalau tadi kan antar kawasan, ini kesenjangan antar sekolah dalam satu daerah sebagai akses dari otonomi, Mas. Jadi sekarang gini, Mas, sekarang ada fenomena menarik ya. Saya masih menyebut fenomena, walaupun sudah jadi realitas sebenarnya. Sekarang banyak SD yang tutup. Iya, betul. Tutupnya itu karena sekarang banyak masyarakat yang mementingkan mutu. Gak apa-apa saya bayar, tetapi anak saya diurus dengan benar. Nah, sebagian juga karena faktor misalnya geografi. Jadi sekarang saya setelah keliling Indonesia, Mas, yang ini mengejutkan saya. Artinya pembacaan saya belum sampai ke situ. Saya bayangkan saya suatu saat ke kota Makassar. Saya ngobrol sama Pak Wali Kota Makassar itu. Bayangan saya yang namanya kota Makassar itu ya kota. Ternyata di kota Makassar itu ada pulau-pulau terpencil. Dia pulau terpencil yang hanya penduduknya hanya berapa ribu orang, ya masyarakatnya tidak bisa setiap saat keluar pulau itu. Tapi ikutnya wilayahnya kota Makassar. Itu dulu dugaan saya. Bayangan orang mengenai Jakarta, Mas Titis. Bayangan orang Jakarta mungkin Sudirman, Tamrin gitu ya. Orang lupa bahwa ada Kepulauan Seribu. Yang itu Jakarta juga kan. Gitu. Jadi ini yang seringkali melihat kesenjangan tidak hanya antar kawasan dan negeri, tapi antar satu daerah dia itu berhimpitan. Yang itu sebagiannya, misalnya kita nggak usah jauh-jauh ya. Sebutlah misalnya Kabupaten Bogor. Orang kan sering kan yang paling banyak diviralkan teman-teman itu kan di Bogor, hanya sekian jam dari Jakarta sekolahnya begini. Terus dibandingkan dengan Tangerang Selatan. Atau dibandingkan dengan kota Tangerang. Kota Tangerang bisa punya kebijakan sekolah swasta itu gratis. Karena dia punya income. Tapi nyebrang dikit itu nggak bisa. Sudah nggak bisa. Iya kan? Nah ini problem kita. Karena itu sekarang prioritas kami adalah bagaimana agar pemerataan ini bertahap mulai bisa kita lakukan. 3 yang kami lakukan, Mas. Pertama, revitalisasi yang menjadi program prioritas Pak Presiden itu kami prioritaskan untuk pertama daerah yang terdampak bencana, kedua daerah 3T, ketiga sekolah yang rusak berat. Itu yang sekarang kami prioritaskan. Karena kalau tidak seperti itu, Mas, nggak bisa. Yang kedua itu distribusi guru. Nah, distribusi guru. Kami sudah menerbitkan aturan bahwa guru ASN, baik dia PNS maupun P3K, itu dapat ditugaskan di sekolah lain, bahkan dapat ditugaskan di sekolah swasta. Sudah kami terbitkan aturannya. Karena itu cara negara membantu. Karena swasta negeri itu kan sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berpendapat bahwa swasta itu bukan kompetitor negeri. Swasta itu mitranya negeri. Karena undang-undang menjamin begitu. Undang-undang 20/2003 itu menyebutkan masyarakat berhak berpartisipasi dalam pendidikan. Bahkan ada ayat yang menyebutkan di dalam undang-undang itu, masyarakat juga wajib
membiayai pendidikan. Iya. Itu undang-undang loh itu. Nah, karena itu kami berusaha untuk mulai melakukan pemihakan ini. Nah, yang ketiga adalah melakukan upaya untuk pemerataan belajar melalui berbagai moda pendidikan. Jadi selama ini masyarakat memahami pendidikan itu hanya sekolah, schooling saja. Nah, kami berpendapat pendidikan itu selain schooling itu yang penting adalah learning. Yang penting itu learning. Sehingga sekarang kami membuat kebijakan di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau itu, karena alasan geografis, alasan ekonomi sebagian, itu adalah dengan sekolah satu atap. Di tempat itu bisa berdiri SD, SMP di satu tempat, karena tidak mungkin dia keluar karena alasan geografi. Yang kedua itu kita perkuat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan. Kemudian di PKBM juga bisa diselenggarakan kesetaraan, program kesetaraan. Karena mereka tidak sekolah ini tidak selalu karena alasan ekonomi. Sebagian karena alasan profesi, Mas. Misalnya atlet timnas, saya udah ketemu sama Pak Menpora, atlet timnas. Day to day waktunya habis untuk latihan. Ya nggak mungkin masuk sekolah formal. Tapi harus kita beri dia kesempatan belajar. Nah, ini kita tailor made program seperti ini. Kemudian pembelajaran jarak jauh, distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini kami lakukan berbasis komunitas dengan sarana yang kami usahakan dapat dipenuhi. Pertama, untuk daerah yang belum ada internetnya, kami bantu Starlink. Kemudian yang belum ada listriknya, kami bantu kerjasama dengan PLN untuk diberikan listrik tenaga surya. Tapi untuk sekolahnya saja, tenaga surya itu. Kemudian kami sediakan guru-guru yang mengajar di situ, volunteer kita sediakan, yang nanti kita bayar. Karena banyak masyarakat yang mencoba, misalnya di daerah itu dikirim guru dari luar daerah. Ternyata kan ini kurang berhasil, karena begitu program berhenti, mereka kembali problem sustainability. Tapi kalau nanti diangkat pemuda setempat, kita berikan pelatihan pedagoginya, kemudian materinya kan bisa dia unduh, maka dia bisa mengajar komunitas di situ. Ini yang sudah kami lakukan dan ini yang mau kita tingkatkan sehingga masalah ini bisa kita selesaikan secara bertahap. Pak Menteri, tadi dari problem guru pemerataan, saya melihat kok memang harus kementerian ini tuh harus banyak bernegosiasi dengan instansi lain, dengan lembaga lain, dengan pemerintah daerah. Setuju. Nah, ini seni negosiasinya gimana, Pak? Setuju. Setuju. Jadi begini. Jadi sekarang setelah permasalahan semakin kompleks, kami memang melihat bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa kita salahkan. Tidak ada alasan untuk kita ini kembali ke masa lalu. Kita harus melihat masa depan dengan berbagai tantangan yang ada. Setiap kali saya turun ke daerah, saya sempatkan bicara dengan gubernur, saya sempatkan bicara dengan bupati wali kota untuk melihat masalah secara detail. Detail on the ground, Mas. Detail on the ground. Kemudian yang kedua, kami mengajak masyarakat dari berbagai pihak swasta, dalam dan luar negeri untuk bermitra dengan kami. Misalnya untuk pelatihan pembelajaran mendalam, deep learning sebagai program prioritas saya itu untuk memperbaiki tadi kualitas dari hulunya, tidak hanya dari hilirnya tapi dari hulunya. Itu kami memperkuat dan memperluas kerjasama dengan inovasi Australia. Dia sudah banyak bekerjasama dengan kami untuk literasi dan numerasi, tapi sekarang kami minta mereka membantu untuk pelatihan gurunya, pelatihan deep learning, pelatihan STEM, dan pelatihan kebekaan. Kemudian kami juga sudah MOU dengan McGill University, Kanada, untuk jangka panjang juga untuk membantu pelatihan-pelatihan guru ini. Yang di dalam negeri ada banyak yang membantu kami dari perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, yang memang mereka tentu punya pola sendiri. Misalnya dia memilih piloting di beberapa kabupaten. Tidak apa-apa, tapi kan tidak berarti tidak ada gunanya. Nah, kadang-kadang problemnya, Mas Titis, masyarakat ini kurang sabar melihat hasil. Karena apa? Membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia itu
tidak seperti sederhana. memperbaiki meja. Betul, betul. Yang hasilnya bisa langsung kelihatan beberapa hari. Mengajari anak membaca, menulis, berhitung, itu prosesnya panjang. Tapi perlahan-lahan kita coba benahi, kita terus move forward, melangkah ke depan, berbasis komitmen yang sering saya sebut dengan 3M itu, mindset maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus untuk memperbaiki. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan secara bertahap. Pak Menteri, kalau kita lihat bicara pendidikan di Indonesia ya, itu kan budaya murid, budaya siswa itu kan masih menghafal ya Pak. Betul. Nah, bukan critical thinking, problem solving, sementara tuntutan kemajuan itu menghendaki critical thinking, problem solving seperti itu. Nah, tadi Pak Menteri menyinggung tentang deep learning ya. Nah, apakah itu adalah bagian dari solusi masalah itu Pak? Ya. Jadi deep learning ini sebenarnya sebagai sebuah strategi pembelajaran itu tidak baru. Iya. Saya di berbagai kesempatan saya sampaikan, saya mulai mengenal deep learning ketika saya S2 di Australia. Saya ngambil mata kuliah yang ternyata di situ mulai dibicarakan deep learning, kecerdasan artificial. Iya. Itu sudah dibahas, dan itu harus 95. Ternyata di referensi yang saya baca Mas, deep learning ini sudah diterapkan di negara-negara maju, terutama negara Skandinavia, Amerika, Australia, bahkan di Cina itu sejak pertengahan tahun 70-an. Iya. Jadi kita sudah tertinggal berpuluh tahun dengan negara itu. Makanya kemarin ketika saya mewakili pemerintah Indonesia di Nordic Night, ya peringatan negara-negara Nordik itu, ya itu saya cerita deep learning, dia langsung ini menyambut baik. Banyak kan masyarakat kita kan berkiblat ke Finlandia. Dia menerapkan deep learning itu dari tahun itu Mas. Nah, kita baru sekarang, karena apa tadi, apalan itu. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena mindset masyarakat itu tentang belajar itu masih kuantitatif. Angka ya, semua diukur dengan angka ya Pak. Dan karena kuantitatif, kemudian gini Mas, ditanya, di mana ibu kota Jawa Barat? 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 berapa itu kan dihafal. Iya, betul. Sehingga ketika belajar matematika itu ngapalkan rumus dulu. Bukan logikanya dulu. Nah, ini yang coba kami rubah. Jadi misalnya begini, 3 kali 3 itu kan ditanya berapa, dia jawab. Sekarang kan banyak video ya. Kok nggak ngerti terus kemudian disilang deng-deng, bikin video begitu kan. Tapi di banyak negara maju itu dengan deep learning itu 3 kali 3 itu tidak 3 kali 3 berapa. Tetapi Mas Titis itu punya misalnya HP 3. Betul. Atau contohnya jangan HP lah. Permen. Punya buah misalnya. Punya 3 buah mangga. Saya punya mangga, punya 3 buah mangga. Nanti kameramen kita punya 3 buah mangga. Berapa jumlah mangga? Itu kan beda dengan 3 kali 3. Karena sesungguhnya 3 kali 3 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadilah 3 kali 3. Nah, anak-anak itu nggak diajari begitu. Apalan. Sehingga ada canda kan begini. Ada seorang ibu nanya anaknya habis tes kan. Nak, gimana uliannya? Alhamdulillah Bu, bagus, cuma ada saya satu yang ragu-ragu gitu. Apa? Tadi ada pertanyaan ibu kota Jawa Barat. Kamu jawab mana? Saya jawab Surabaya Bu. Oh salah Nak gitu, salah. Ibu kota Jawa Barat itu Bandung gitu. Akhirnya sang anak berdoa, ya Allah pindahkanlah ibu kota Jawa Barat dari itu joke-nya begitu. Nah kalau pendidikan kita masih seperti itu ya nggak bisa. Nah makanya sekarang saya sering contohkan begini Mas, anak-anak kita juga tidak diajari membaca peta. Mohon maaf ya. Globe ya dulu kalau di kelas kita itu ada bola dunia. Nggak sekedar itu Mas, nggak sekedar itu. Logik misalnya begini, saya kan sering contohkan ini dengan film kartun Dora Explorer itu. Itu kan saya kan kadang dulu waktu anak-anak saya masih SD suka dampingi mereka. Itu kan dia begini, dia setiap kali mau pergi itu mesti lihat peta. Mau pergi ke rumah nenek gitu kan. Oh, di mana rumah nenek? Dia buka peta, kan? Setelah dia buka peta, dia ikuti peta itu, kan? Diikuti peta itu. Oh, rumah nenek ke sini dia ikuti. Begitu dia kemudian sudah ketemu
ada sungai. Wah, harus menyeberang sungai. Ini problem solving kan. Dia jadi problem solving, ada sungai gitu kan. Begitu ada sungai, bagaimana saya bisa melewati sungai itu? Ini kan problem solving. Problem solving kan. Kemudian, saya bisa berenang gitu. Oke. Baik, solusinya dia mau coba berenang. Kemudian ketika dia coba berenang, dia melihat, ada buaya gitu. Masalah lagi kan gitu. Problem solving lagi kan gitu. Nah, maksud saya, pendidikan kita ini itu belum memang sampai ke situ. Nah, makanya sekarang kita mulai dengan pembelajaran mendalam itu 3 full itu yang saya sering sebut. Itu mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran mindful itu pembelajaran yang menstimulasi supaya anak ini terlibat dalam proses belajar untuk saya sering menyebut dengan istilah engage gitu. Engage. Jadi dia terlibat, terus gurunya melibatkan itu. Dan merasa senang juga merasa senang juga karena dilibatkan dia joyful, dia gembira, maksudnya gembira. Kenapa begitu? Karena selama ini pemahaman begini, guru sebagai fasilitator itu dimaknai murid suruh belajar gitu, sehingga saya sering canda. Guru fasilitator dimaknai student active learning, teacher active chatting. Nggak boleh begitu. Fasilitator itu maknanya bukan dia ongkang-ongkang nyuruh muridnya mengerjakan, tapi dia mendampingi, menstimulasi. Dia mengajukan pertanyaan, muridnya nggak ada yang bisa jawab, maka kemudian dia memotivasi bagaimana supaya muridnya itu ada yang bisa menjawab atau memancing, itu gitu. Sekarang sudah bagus kan, ada IFP dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Saya masuk ke kelas-kelas, Mas, ke kelas-kelas. Saya lihat sebagian guru ada yang sudah menerapkan deep learning. Sebagian menerapkan separuh deep learning. Sebagian menerapkan 75% deep learning. Misalnya begini, saya ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari. Saya masuk ke sebuah SMA negeri, waktu itu gurunya ngajar kimia. Dia ngajar tentang korosi. Dia ngajar korosi. Itu kan reaksi kimia kan, korosi itu kan terjadi karena reaksi besi dengan air kan. Ferrum dengan H2O, jadilah korosi. Karat kan, gitu. Nah, kemudian gurunya bagus ini. Dia tunjukkan di layar IFP itu jembatan. Jadi dia sudah bawa korosi itu tidak sekedar hitung-hitungan reaksi kimia Fe plus H2O, jadinya FeO2 plus H2, enggak begitu. Tapi dia contohkan dengan jembatan. Praktik. Jadi sudah mulai meaningful itu, dari situ sudah oke. Nah, kemudian saya masuk kelas itu. Bagus Bu Guru sudah membawa reaksi kimia ini tidak sekedar hitungan di kertas, tapi pada apa yang dia temukan di lingkungan di mana dia berada dengan contoh jembatan. Tapi ada 2 yang belum ditekankan guru itu. Karena saya dengan deep learning itu menekankan setiap mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai. Dan harus ada pendidikan karakter yang melekat di situ. Nah, sekarang saya bilang ke anak-anak itu, kalau jembatan itu berkarat, apa akibatnya? Nah, itu kan tidak ditanyakan gurunya. Saya tanya ke murid-murid itu. Nanti jembatan bisa putus, Pak, gitu kan. Bisa putus jembatan itu, gitu. Nah, kalau putus apa akibatnya? Ya, masalah, Pak. Ini anggarannya rusak, anggaran bertambah, rusak, menghambat ekonomi apa? Itu di luar konteks tadi itu. Saya bawa ke situ. Bagaimana kalau jembatannya berkarat? Kan dia sudah mulai terlibat di situ. Saya tanya lagi, nah bagaimana supaya jembatan tidak berkarat? Nah, kan gitu kan. Nah, dia mulai di situ menerapkan teori reaksi kimianya. Ya supaya tidak terjadi korosi, ya tidak boleh terjadi reaksi antara besi dengan air. Nah, kan gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi apa? Bagaimana caranya? Dicat, Pak, dicat supaya ini tidak terjadi. Nah, itu betul. Sudah ilmu lain kan dicat itu. Itu sudah berkait dengan misalnya fisika atau apa dengan cairan yang bisa menghilangkan korosi. Nah, maksud saya kalau ini dibawa terus gitu, berulang-ulang betul, Mas. Jadi yang dipelajari di kelas itu tidak hanya reaksi antara besi dengan air jadinya korosi. Tapi dicontohkan dengan jembatan, bagaimana kalau jembatan itu berkarat supaya tidak berkarat, bagaimana tadi akan muncul dan mengenai. Nah, itu yang coba kami tanamkan lewat deep learning, sehingga dia tahu, yang saya pelajari ini ternyata ada gunanya di sini nih, gitu. Ada tanggung jawabnya,
supaya tidak terjadi korosi, supaya jembatan tidak roboh. Nah, yang begini ini yang kita dorong Mas Ya. dalam banyak aspek gitu. Pak Menteri, sahabat liputan6.com tadi kalau mendengar Pak Menteri sempat mengeluarkan humor ya. Tadi sekilas saya di luar itu menemukan buku humor yang dikarang oleh Pak Menteri. Jadi memang Pak Menteri ini sangat suka dengan humor dan bercanda. Bukunya judulnya Guyon Maton kalau nggak salah tadi itu. Pak Menteri, tadi Pak Menteri menyebut tentang pendidikan karakter. Nah ini juga problem Pak. Ya pertama meskipun jarang ya bullying masih muncul, meskipun jarang ya angkanya mungkin nggak besar. Cuma karena media itu kan kalau orang digigit anjing itu bukan berita, tapi kalau manusia menggigit anjing itu berita, itu bisa rame Pak ya. Tapi kadang kalau kita di Jogja juga Pak, itu kan rame juga namanya kelitih, itu kan anak-anak sekolah Pak. Baru kejadian kemarin Pak di depan gerbang SMA 3, anak sekolah meninggal gitu. Nah ini memang ada sesuatu yang bermasalah Pak, memang sepertinya dalam pendidikan karakter. Kok bisa anak sekolah itu sampai menghabisi nyawa peersnya gitu loh. Nah soal pendidikan karakter ini Pak Menteri, apa saja yang sudah dilakukan dan rencana seperti apa yang memang diharapkan Pak? Ya, jadi yang sampaikan Mas Didi tadi betul, itu masalah kita, dan karena itu kami sekarang punya 5 kebijakan untuk penguatan karakter Mas. Yang pertama tadi, semua mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Itu harus ada, jadi tidak boleh hanya berhenti pada aspek pengetahuan, nilainya harus ada. Yang kedua, semua guru itu sekarang harus menjadi guru wali, tidak hanya guru BK saja. Betul. Jadi semua guru harus menjadi guru wali, dan ini tidak menambah beban guru karena itu menjadi bagian dari pemenuhan yang 24 menurut undang-undang itu. Nah, dan ini kita hitung dengan jam mengajar menjadi guru wali itu. Karena selama ini ada pandangan bahwa penanganan masalah karakter itu hanya tugas dari guru BK atau guru agama. Guru yang lain merasa tidak tanggung jawab. Padahal tidak boleh begitu, undang-undang itu juga mengatakan bahwa itu adalah tugas semua guru. Nah, yang ketiga itu kami sekarang membangun ekosistem dengan menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah yang aman dan nyaman. Sekolah yang aman dan nyaman itu melibatkan sesama murid, dan yang agak kami perkuat adalah membentuk pokja-pokja. Dulu kan satgas namanya, sekarang kita ganti dengan pokja, kelompok kerja. Waktu itu kami luncurkan ada yang kritik, ini kenapa satgas dihapus itu. Karena satgas itu kesannya partai politik. Kita buat kelompok kerja itu melibatkan murid, orang tua, kemudian pendekatan kita itu humanis, preventif, partisipatif, bukan kuratif. Nah, karena itu maka dengan kebijakan ini kami melibatkan semua pihak dan memperkuat, saya sebut dengan ekosistem pendidikan, 4 catur pusat pendidikan. Nah, 4 catur pusat pendidikan itu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media Mas Titis. Media jadi kita juga punya harus tugas. Harus dong gitu kan. Itu 4 ini kita perkuat. Nah kemudian yang berikutnya kita membuat kebijakan namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, 7 KI. Itu terdiri atas bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Di sini nanti mulai Mas dibangun ekosistem. Anak-anak itu bangun pukul berapa di rumah, di video oleh orang tuanya, nanti gurunya itu merekod. Jadi akhirnya ada komunikasi, anaknya di sekolah seperti apa, orang tuanya tahu yang dikerjakan apa. Jadi kita perbagi komunikasi antara orang tua dengan guru. Kemudian yang kelima itu kita perkuat dengan memberikan perlindungan guru. Perlindungan guru itu dalam bentuk, kami sudah MOU dengan Pak Kapolri terkait perlindungan guru itu. Pertama, kalau ada masalah-masalah yang terjadi di sekolah, maka diselesaikan di sekolah itu. Kalau ada masalah-masalah kekerasan di sekolah yang non kriminal,
diselesaikan dengan restoratif justice. Pengaruh. Iya. Nah ini yang coba kita lakukan bersama-sama dan ini terus kita usahakan untuk bisa kita perkuat, termasuk misalnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu kan kami tambah dengan muatan-muatan yang sifatnya penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bahaya judi online, bahaya kekerasan dan sebagainya. Kita coba lakukan itu dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan humanis. Kemudian upacara, ini ada yang baru Mas. Selain kami menerbit, ini edaran bersama 3 menteri, jadi Mendagri, Menak dan kami Mendikdasmen. Sekarang setiap Senin dan hari besar itu harus ada upacara. Dan upacara hari Senin itu ada satu yang baru dibaca Ikrar Pelajar Indonesia. Isinya apa itu Pak Menteri? Isinya itu 5. Dulu itu pesan Pak Presiden waktu beliau melonsing digitalisasi itu. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencintai dan menghormati orang tua dan guru. Yang ketiga, itu belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Yang keempat, itu rukun dengan teman. Nah, yang kelima, itu mencintai tanah air Indonesia. Religi, respek, nasionalisme ada di situ ya? Ada di situ semuanya. Kemudian untuk ini kita ciptakan lagu. Ada lagu Rukun sama Teman. Itu sekarang saya lihat di YouTube itu penontonnya sudah lebih dari 4 juta itu dari akun kami saja. Karena sering diputer. Karena sering diputer dan itu kalau dimonetasi saya bisa tajir. Pak Menteri, tak terasa kita sudah berbincang cukup lama. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih sifatnya santai dan Pak Menteri bisa menjawab dengan ringkas atau singkat. Kementerian ini sekarang sedang ramai jadi bahan perbincangan Pak Menteri, terutama karena kasus hukum ya. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri terhadap stakeholder kementerian ini? Pesan-pesan penting yang selalu Pak Menteri sampaikan kepada teman-teman di kementerian ini. Kami membangun budaya namanya ramah santun. Ramah itu akronim dari responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Nah, kami tekankan ini, akuntabilitas ini. Penting. Yang kedua, santun itu akronim dari setia. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia pada pemimpin, dan juga setia pada korps institusi di mana bekerja, dan patuhi semua hukum yang berlaku. Itu ada di sini, setia ini. Yang kedua, itu amanah. Bahwa bekerja ini adalah bagian dari kita beribadah. Bekerja ini bagian dari kita membangun tidak hanya aktualisasi, tapi juga legacy. Kemudian negarawan. Jadilah negarawan yang senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian U-nya itu unggul. Jadilah insan pendidikan yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri. Unggul itu tidak harus selalu di atas, yang penting above average, di atas rata-rata saja lah gitu. Jangan jadi orang yang hanya sama, apalagi di bawah rata-rata. Bawah rata-rata itu namanya enggal. Unggul. Nah kemudian N-nya itu ngemong. Jadi kita berusaha untuk menerapkan nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, asah, asih, dan asuh. Kalau ada kawan yang mau berbuat salah, jangan dibiarkan. Ditegur. Mari kita tegur, mari kita ingatkan. Kalau ada yang mau berbuat keliru, kita ingatkan. Kalau ada yang salahnya karena tidak mampu, karena kurang, maka kita bantu dengan memberikan pengetahuan. Tapi kalau karena dia sengaja ya kita ingatkan ke berbagai macam cara. Pak Menteri, saya atau kita wartawan itu banyak mendengar cerita tentang Pak Menteri ya. Salah satunya ketika Pak Menteri ini berkunjung ke daerah nggak pernah tuh nginep di hotel, nginepnya di balai. Kemudian Pak Menteri juga masih tinggal di kediaman pribadi atau jarang memakai rumah dinas. Mobil juga yang sederhana saja lah, nggak perlu yang mewah-mewah. Nah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Pak Menteri dari laku seperti itu apa Pak? Ataukah karena memang Pak Menteri, ini Muhammadiyah ini teladannya banyak sekali nih, Pak AR seperti itu misalnya sederhana atau apa Pak? Saya itu pakai filosofi begini, kalau pakai bahasa Jawa itu urip iku mung sak derma.
Iya, iya, iya. Hidup itu kan cuma ya singkat, seberapapun harta yang kita miliki itu ya nggak ada batasnya. Jadi ada ungkapan begini, banyak kurang, sedikit cukup. Iya, 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 betul, betul. Dan saya mengembangkan prinsip bahwa kita tuh dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadian. Saya berpendapat begitu, Mas. Iya. Mohon maaf ya bagi yang tidak orang Jawa. Saya ada sering filosofi Jawa juga, itu kan aji ning raga ing busana, aji ning diri ana ing lati misalnya. Iya, iya, betul. Kita tuh dihormati karena kita ini berperilaku berdandan yang baik. Kita ini dihormati karena bertutur kata yang baik. Itu prinsip yang saya pakai. Saya sadar, sesadar-sadarnya bahwa jabatan itu kan amanah yang kita tidak tahu kapan berakhir. Ya, kalau misalnya minggu depan reshuffle, bisa. Jangan-jangan nggak sampai minggu depan. Jangan-jangan bisa wawancara ini reshuffle. Kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu. Karena itu saya selalu senantiasa menempatkan diri bahwa semuanya itu kan titipan dari sak dermo tadi itu. Sehingga karena itu saya berusaha untuk ya hidup normal-normal saja lah gitu, apa saja. Dan sebenarnya bahagia itu kan datangnya dari kita menata hati. Itu, dari kita menata hati. Jadi misalnya gini Mas Titis, mohon maaf sekali. Naik pesawat misalnya. Saya naik pesawat yang sekelas apapun itu sudah pernah. Iya. Tapi tidak bayar sendiri memang. Iya. Yang undang sponsor. Tapi saya naik pesawat yang eksekutif, yang di lantai 2, yang serasa di lobi hotel. Saya mengalami itu, bahkan terbangnya tidak deket-deket loh Mas. Ke Amerika. Iya. Wow, ternyata enak juga ya. Tapi itu yang undang sponsor. Karena saya diminta jadi pembicara, kemudian saya difasilitasi mereka sebagai narasumber dengan fasilitas itu. Itu sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri malah jarang pergi saya. Dan saya kalau sekarang saya buat kebijakan di kementerian itu membangun budaya hidup sederhana. Tidak sekedar efisiensi hidup sederhana. Ini teman-teman tahu di kementerian. Kalau ke daerah di bawah 6 jam harus naik ekonomi. Saya pun begitu Mas. Iya. Kalau naik bisnis itu kalau ekonominya penuh. Jadi bukan dibalik. Iya, iya. Bisnis baru ke ekonomi. Kami kebalik. Ekonomi penuh baru ke bisnis. Gitu. Kemudian kami tinggal di UPT kami, balai-balai itu juga gitu. Kalau ke daerah ada di balai, tidur di balai, kalau tidak ada baru di hotel. Itu pun tidak boleh hotel bintang 5, maksimal bintang 4 dan non suite. Iya. Non suite. Kalau suite itu kan harus suite itu. Kalau suite banyak yang suite Mas. Kalau imannya nggak kuat bisa repot ada suite itu. Kemudian soal moda transportasi. Ya saya ngambil yang simpel-simpel aja. Saya masih enjoy naik MRT juga. Kebetulan saya diberi anugerah kementerian ini yang paling dekat MRT. Jadi naik aja gitu. Dan itu kan hobi lama yang saya teruskan itu. Sebelum saya jadi menteri juga itu. Dan banyak cerita lucu tuh. Ya, cerita lucu itu saya naik MRT kan. Sebelum jadi menteri ini. Terus ada penumpang yang nyegat saya. Jadi dia di belakang saya terus nyegat saya. Terus nanya, Pak Mukti yang itu ya, Prof Mukti yang Sekum Muhammadiyah ya? Iya. Kok Bapak naik MRT? Jadi bagi dia, Sekum Muhammadiyah itu harus naik mobil. Apalagi menteri kan. Sekum aja mereka udah heran. Yang kedua lebih lucu lagi gini. Saya penumpang sebelah saya gitu, duduk kan gini kan. Nah penumpang itu ragu-ragu, itu saya apa tidak, dia ragu-ragu. Terus dia buka internet, buka internet, terus melihat mungkin Abdul Mukti, terus lihat fotonya gitu kan. Dan dia yakin bahwa sebelahnya itu saya. Baru dia nyapa, Pak Mukti mau kemana gitu. Lucu ini. Jadi dia itu ragu. Ini saya karena dia percaya nggak percaya kan? Dia percaya nggak percaya loh. Kok saya naik MRT gitu? Akhirnya untuk memastikan itu dia cari di Google dulu, lihat fotonya cocok, baru dia nyapa. Nah sekarang juga begitu. Kapan kan saya naik MRT didampingi teman-teman juga banyak yang. Tapi karena sudah sering, jadi mereka juga lihat saya naik MRT ya biasa aja. Dan nggak perlu divideokan ya Pak ya? Malah mereka yang bikin kan. Jadi poin saya itu sehingga ya saya suka simplicity ya. Saya suka hal yang simple, yang sederhana. Yang penting kita menjalaninya itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari sanjungan. Saya kemarin kan gitu Mas. Kemarin saya kan acara Pak Presiden itu kan nyari hotel di Nganjuk tidak ada. Semua penuh.
sampai pakai jalur-jalur tertentu, bahkan sampai ada yang kontak pemilik hotel pun juga nggak ada, karena mungkin ada Pak Presiden jadi semua penuh di Nganjuk itu. Akhirnya saya tidur di hotel SMK. Oh iya. Saya tidur di hotel SMK Negeri 1 Jombang, sekaligus untuk melihat bagaimana hotel yang merupakan tempat praktek jurusan perhotelan di SMK. Jadi saya langsung melihat di lapangan, oh ternyata begini. Enak juga ternyata. Ternyata hotel SMK itu sekelas bukan bintang 2, sekelas Melati 2, bukan bintang 2. Jadi saya menikmati semuanya, ya kalau mohon maaf kalau tidak makan di ruangan ya masih di bawah di kantin. Enjoy aja. Supaya kita ini kalau suatu saat tidak jadi menteri itu nggak kaget. Gitu. Betul. Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Pak Menteri memimpin salah satu institusi pemerintahan dengan anggaran terbesar di Indonesia. Legasi apa yang ingin Pak Menteri tinggalkan setelah nanti barangkali ada tugas lain? Ya sesuai dengan visi kami kan pendidikan bermutu untuk semua. Iya. Nah kami melaksanakan arahan Pak Presiden paling tidak 4 yang ingin nanti terlihat ketika saya selesai di sini. Pertama tentu banyak sekolah yang gedungnya bagus. Sekarang ini kan lebih dari 200.000 sekolah yang gedungnya rusak gitu, dengan berbagai kategori. Sekarang sudah dimulai ya Mas Titis kan. 2025 16.167, tahun ini yang sudah ada di anggaran, sudah aman di anggaran, sudah mulai dilaksanakan itu 11.744. Nanti kalau Pak Presiden sudah memberi arahan tambah 60.000, Menkyu sudah nambah 60.000, jadi tahun ini 71.744. Ditambah 16, sudah hampir 100.000 di tahun ini, tahun pertama kedua. Nah kami berharap sesuai Pak Presiden selesai, bahkan Pak Presiden menyampaikan ketika melakukan kunjungan ke Cilacap itu, di SMA Negeri 1 Cilacap yang kebetulan dapat refit, beliau menyampaikan akhir 2028 semua sekolah yang rusak sudah diperbaiki. Itu saya kira menjadi legasi pertama. Yang kedua juga sesuai arahan Pak Presiden. Sekolah-sekolah menggunakan teknologi modern, interaktif flat panel. Sekarang baru satu sekolah satu. Untuk 288.865 satuan pendidikan. Pak Presiden menyampaikan tahun ini akan ditambah antara 2 sampai 3. Berarti hampir 800.000. Nah, beliau nanti janji nambah lagi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka semua sekolah itu nanti akan memiliki teknologi yang canggih pembelajaran dengan IFP. Jadi nggak ada lagi nulis dengan kapur yang dihapus. Kayak kita sekolah dulu kan. Tapi betul, kan itu tugas juga kan. Jadi siapa yang bisa menghapus itu. Saya selamat karena kecil. Piket Pak namanya. Saya selamat karena kecil jadi nggak pernah tugas menghapus. Yang tinggi-tinggi saya nggak tugas menghapus. Yang ketiga, saya ingin perbaiki dari tadi pembelajaran mendalam itu. Iya, deep learning. Deep learning itu dengan berbagai kebijakan yang sekarang kami lakukan, yang itu kami harapkan dapat meningkatkan misalnya skor PISA, kemampuan literasi dan numerasi, yang itu kelihatan dari situ. Nah, kemudian yang keempat ya kami ingin agar guru-guru ini makin sejahtera, makin meningkat kemampuannya sehingga mereka dapat mengajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekarang sudah mulai terasa Mas, kalau saya turun ke bawah ketemu guru-guru, kan sekarang tadi tunjangan itu kan ditransfer tiap bulan Mas. Betul. Tidak lagi 3 bulan sekali, transfer tiap bulan, guru terima setiap saat. Saya ketemu, udah terima sertifikasi belum Pak Guru, Bu Guru? Sudah Pak, Alhamdulillah. Tunjangan sudah terima belum? Sudah transfer langsung, sudah tiap bulan. Terima kasih Pak, tiap bulan. Saya turun ke bawah ketemu, sudah mulai kelihatan lah perubahan-perubahannya. Tapi itu bukan tujuan. Itu baru tahap awal dan itu bagian dari proses agar anak-anak kita ini sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dapat memajukan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang pintar untuk tidak memilih profesi guru ya Pak ya. Karena profesi guru sekarang sudah begitu dihargai. Terima kasih banyak Pak Menteri atas obrolannya selama hampir 1 jam. Terima kasih dengan humor dan juga filosofinya. Sahabat Liputanam.com, tadi kita sudah berbincang panjang lebar dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
kita sudah mendapatkan banyak filosofi, banyak humor, dan juga banyak pengetahuan tentang apa yang sedang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita berjumpa dengan Bincang Liputan 6 berikutnya. Salam.